ghufira lahu, maka orang yang membaca itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'aha fi sairil ayyam, kalau Anda baca di selain hari-hari Ashrul Hijjah, maka surat Al-Ashr ini kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka bagi orang itu akan menjadikan cahaya pelita-pelita nanti di hari kiamat. Monggo pompong kula panjenengan sedaya niki memasuki dinten Ashrul Hijjah, pramila monggo baca surat Al-Fajr yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, diceritakan dari seorang sahabat Hubairah bin Khalid Al-Khuzai. Beliau mendengar dari Hafsah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah, annaha qalat, beliau niki dawuh, arba'un lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatrukahunna. Sayyidatuna Hafsah, beliau niki berkata ada arba'un, ada perkara 4. Lam yakunin nabiyyu, yang mana nabi ini yatrukahunna, tidak meninggalkan 4 perkara ini. Paham ya? Kata Hafsah ada 4 perkara yang tidak ditinggalkan oleh Nabi. Apa yang pertama yang tidak ditinggalkan oleh Nabi? Yang pertama adalah saumu asyri dzulhijjah, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, sampai memasuki hari ke-10. Kadang kula jenengan tanget Pak usum manten rewang urung poso. Nek jenengan rewang ambil yang tanggal 2. Tanggal 2 tasik rewang, tanggal 3. Tanggal 3 tasik rewang, tanggal 4 sampai tanggal 4 tasik rewang, tanggal 6 tasik rewang, tanggal 7 tasik rewang, 8 rewang, ambil yang terakhir nih tanggal 9. Ojo sampai ndak poso. Karena apa? Di tanggal 9 ini adalah puncak. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah datang hari Arafah, dipanggil kali Kanjeng Nabi, ya Aisyatu, inna fil jannati kusuran min durrin wa yaqutin wa zabarjudin wa dahabin wa fiddah. Nabi cerita, wahai Aisyah, sesungguhnya di dalam surga itu ada kusur, ada rumah-rumah yang megah, ada rumah-rumah yang indah, yang materialnya kata Nabi Muhammad min durrin dari mutiara, wa yaqutin dari yakut, wa zabarjudin dari jabarjud, dari zahab, dari emas, dan dari perak. Begitu Aisyah mendengarkan cerita yang menggiurkan ini kan dari wonten teng donya ana omah diplepet emas ya, diplepet perak, jabarjud, macem-macem.
Ini diceritakan oleh Nabi untuk memicu semangat kula panjenengan sedaya bahwa Arafah tidak bisa ditinggalkan. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ceritanya Nabi Muhammad yang begitu indah, yang begitu hebat, yang begitu menggiurkan, qultu ya Rasulullah liman hada, kata Aisyah, bagi siapa rumah itu ya Rasul? Rumah yang dipelipiti dengan mutiara, zabarjud, emas dan perak, bagi siapa itu ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Qala liman soma yauma arafata. Aisyah, ketahui bahwa rumah yang indah itu nanti akan diberikan oleh Allah kepada orang yang puasa di hari Arafah. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Sufyan As-Sawri. Beliau ini pernah mengatakan, kuntu atwafu bi maqabiril muslimin fil Basrah min layali Dzul Hijjah. Ulama besar ahli tasawuf. Dia katakan, kuntu atwafu bi maqabiril muslimin. Aku pernah, kata beliau, keliling di makam-makam orang muslim yang ada di kota Basrah min layali asri Dzul Hijjah, pada malam seperti ini, malam pertama di bulan Dzul Hijjah. Itu biasanya beliau keliling, bukan cuma keliling, orang-orang yang soleh dia ziarahi, keliling. Ini menemukan satu keanehan. Apa keanehan yang beliau dapati niki? Faidan nurun fi qabri rajulin. Kebiasaan beliau yang keliling setiap malam Dzul Hijjah ini, beliau menjumpai ada satu makom, ada satu kuburan, yang di kuburan itu memancarkan cahaya. Ada kuburan yang memancarkan cahaya. Akhirnya apa? Fawaqaftu mutafakkiran. Aku berhenti. Aku memikir, ini kok ada kubur mengeluarkan cahaya. Sampai no kuburan metu asape melayu nggih. Wah, iki jerangkong nggih. Ini yang dikeluarkan bukan kukus, bukan beluk, tapi cahaya yang sampai menembus ke langit. Dipikir oleh beliau. Akhirnya apa? Didekati makam itu. Setelah beliau mendekati makam itu, hampir nyampe dari makam, kata Imam Sufyan As-Sawri, faidan sautu alin yaqul. Ternyata setelah didekati ada suara yang sangat keras. Di dalam suara itu mengucapkan, ya Sufyan, alaika bisyami asri Dzul Hijjah. Wahai Sufyan, jangan kau tinggalkan puasa di Asrul Hijjah. Kenapa? Tiang sing poso tenggone Asrul Hijjah yuktika nurun mislahada. Kamu akan diberikan oleh Allah cahaya sebagaimana cahaya yang muncul dari makamnya orang itu. Ternyata apa? Makamnya orang itu ternyata ditanyakan oleh Imam Sufyan As-Sawri, ini makamnya seorang solihin, seorang soleh yang setiap tahun memasuki tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak pernah tidak puasa, pasti dia puasa. Dikasih cahaya oleh Allah, sehingga apa? Kesemangatan Imam Sufyan As-Sawri semenjak itu tidak pernah sekalipun dia meninggalkan puasa di Asrul Hijjah. Nggih, Bu lek rewang nggih,
ambil yang tanggal 9 ya. Tanggal 1 rewang, 2 rewang, kadek poso sik ya. Tanggal 9 ini harus puasa yang mau akad. Kalau bisa ya mulai bencing poso, tidak sakit. Kenapa? Ngeten. Perhatikan ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya lailatan min layali asri dzulhijjah. Nabi dawuh, barang siapa yang menghidupkan min layali, dari malam-malam yang ada di tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan malaikat Jibril itu pas tanggal 1 kata Nabi Muhammad turun teng Kanjeng Nabi nyukani donga 5 yang doa itu dulu pernah diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaum Hawariyin. Apa dongane malaikat Jibril? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pinten bighairi adadin. Perbanyak, semakin banyak Anda baca maka semakin banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah. Itu yang pernah malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Musa untuk diajarkan kepada kaum Hawariyin pas tenggone Asrul Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi orang yang menghidup-hidupkan malam Asrul Dzulhijjah dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Anda bisa baca Quran, Anda bisa baca hadis, baca ilmu. Ini menghidupkan, ngeten iki namanya menghidupkan malam-malam yang mengandung fadilah tadi. Ono sing maca zikir, dikiran kita berzikir kepada Allah. Ada yang baca Quran, ono sing maca tasbih, ono sing maca sholawat. Kita niati untuk menghidupkan malam-malam Asrul Dzulhijjah. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang menghidup-hidupkan malam Asrul Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, faka'annama abadallaha ta'ala ibadata man hajja wa'tamara tula sanati. Anda sama dengan ibadahnya orang yang haji, Anda sama dengan ibadahnya orang yang umroh tula sanati sepanjang tahun. Jadi umpama ada orang sepanjang tahun dia umroh, sepanjang tahun dia haji, sama kali panjenengan sing ngurip-ngurip tenggone malam Asrul Dzulhijjah. Paham ya? Wa man shoma fiha, kata Nabi Muhammad, ini hadis sahih. Wa man shoma fiha, dan barang siapa yang puasa fiha di dalam Asrul Dzulhijjah yauman, dari kanjeng Nabi, sedina ae. Silakan Anda mau puasa mulai besok monggo, bareng gak poso maneh gak apa-apa. Tanggal 9 tok monggo. 1 hari saja. Anda puasa 1 hari saja di Asrul Dzulhijjah, kata Nabi Muhammad, faka'annama abadallaha ta'ala sa'ira sanati. Itu sama dengan orang yang ibadah kepada Allah sa'ira sanati, semua tahunnya digunakan untuk ibadah. Mengenai tenggone bulan niku sayyidus syuhur, kata Nabi Muhammad, rajane bulan itu adalah Syahrul Ramadan. Rajanya bulan. Tapi wa a'dhamuha hurmatu Dzulhijjah. Yang paling agung itu kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Yang paling agung kemuliaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Ini yang kata Hafsah, istri beliau, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah puasa wonten bulan Asrul
Dzulhijjah. Para rawuh ingkang kula hormati, yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thalathatu ayyamin min kulli syahr. Kata Hafsah, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Anda saya kasih bocoran rahasianya gitu. Kenapa Nabi Muhammad setiap bulan kok tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari? Dari tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa atau Yaumul Bid, puasa di hari-hari yang cerah. Ini Nabi mengatakan begini, Lau anna rajulan soma yauman tatawu'an. Andaikan seorang laki-laki itu mau puasa 1 hari dengan puasa sunnah. Anda mau puasa sunnah 1 hari, ya. Summa u'tiya mil al-ardi dhahaban, kemudian orang itu oleh Allah dikasih emas sepenuh bumi, bukan tumpang pitu. Anda puasa sunnah 1 hari, kemudian Allah beri sepenuh bumi ini emas. Purun Bu, nggih? Purun sampean? Nggih. Wong lanang tak kei donga khusus nggih, mangke dipraktekake teng griya nggih. Donga khusus, lek bojone khusus, bojone lek njaluk emas. Lek gak njaluk mboten usah dikei donga niki. Nggih. Kalau tak cerita sekedhik nggih, sadèrèngé kula terusaken. Sing ngaran kitab Bulughul Maram niku namine Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Sing ngaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ini karangane kitab konten 57 kitab. Di antaranya yang terkenal kitab Bulughul Maram. Ki wong melarat, mewarat. Tiyang boten gadah. Sampai bojone niku mboten nate dijak teng pasar gak duwe dhuwit. Sampeyan bendina sapa pasar sampe ping mboten nate dijak teng pasar. Suatu ketika dijak teng pasar, kula sukane donga. Niku khusus wong lanang niki. Nggih nek bojone njawab Mas kene donga niki. Dicatet Pak nggih. Catet nggih, HP ne. Ayo coba diurukno Pak HP ne ben gak lali. Kok dongane niki penting niki. Nggih. Teng pasar dadak Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani niki kepanggih rencangi. Sinten Imam Sibaweh. Imam Sibaweh niku wonge sugih, Pak. Sugih. Lho wong sugih ning pasar bojone niku padha-padha dijake. Imam Ibnu Hajar ngajak bojone, Imam Sibaweh ngajak bojone ketemuan. Wong biyen kanca mondok. Begitu sing wedok salaman kali bojone Imam Sibaweh kaget. Ali-aline wae emas tinggo kabeh. Wanting-antinge emas, kalunge emas. Lah garwane Imam Ibnu Hajar mboten wonten masih kosongan. Akhirnya cekake cerita, ketemu rangkul-rangkulan ngomong akeh-akeh, balik pun. Dadak bunyai Hajar niku lesu. Nggih. Ojo dikira bojone kiai gak iso nesu. Lesu nggih. Musuh jabrut tok apa karepe dicedheki kali Imam Ibnu Hajar. Sampe kok jabrut ae ngapa Dik, gampangane bahasane ngoten. Mas kula niki pun pinten-pinten tahun mboten sampean tumbasaken emas.
Dadi kon iki njaluk emas. Wis gampang. Sesuk njaluk pira tak kei. Wong tiyang melarat. Akhirnya nopo Imam Ibnu Hajar setelah pagi hari mantun sholat isyraq, sholat duha, bojone digandeng dijak. Usung weneng dikira dijak teng pasar, Pak. Tibakno mboten teng mburi omah ana sumur kuno. Nggih. Sampeyan catet dongane niki nggih, penting niki, nggih. Ana sumur kuno mboten nate ditanam. Jarene Imam Ibnu Hajar, Dik, coba timba sak kerengane. Dan menapa, Bah? Iya tak nimba iki jare njaluk emas sampean. Nggih. Sadurunge nimba, nah niki dongane nggih. Dongane telu. Nggih. Imam Ibnu Hajar madhep ngilen mantun maca selawat donga. Allahumma ij'al. Ayo Dik, amin. Allahumma ij'al. Itu sampean iki. Maksudnya bojone Ibnu Hajar iki, nggih. Kamu amin. Ayo Dik, amin. Amin nggih, sampean iki. Wae niki dipraktekaken nang griya niki. Nggih. Ada donga, Allahumma ij'al hadzal ma' dhahaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Artinya napa? Allahumma ij'al hadzal ma', ya Allah panjenengan dadosaken toya niki Gusti emas. Mek ping 3. Apal Pak nggih? Apal mboten? Bapak niki lho. Allahumma ja'al hadzal ma'a dhahaban. Dari itu ditutup karo Rasulullah. Punyai tenanan oleh amin kepengin oleh emas. Pusing ngamini tenanan. Nek sampeyan ana wong donga lek kudu diwacane amin, kudu diwacane alhamdulillah nggih. Kleru kok. Orang amin tidak boleh pakai apa, kalau ada orang doa tidak boleh pakai amin. Salah itu nggih. Nek sampeyan donga amin. Nggih. Hamzah dipanjangaken. Amin iki jenenge isim fi'il. Ai bi maknal istajib. Nggih. Dipanjangaken alif. Amin. Ojo ngoten. Lek manane amin pun benten pun. Nggih, dadi hamzah niku dipanjangaken. Amin. Enggak usah dikasih tajwid. Amin enggak usah. Amin. Ini jenenge cara istilah balaghah niku jenenge isim fi'il. Ai bi maknal istajib. Ya Allah, panjenengan sembadani kabulkan doa. Lek manane amin, nggih. Niku setelah donga diamini kalih bunyai dikengken nimba. Wis timbon banyune. Cemplungno timbane. Dibatek tambah abot, Pak. Loh, lah kok abot? Basan disok banyu dadi emas. Nimba maneh. Dadi emas maneh. Sampai emas niku sak latar dadi emas kabeh. Ditinggal kali Imam Ibnu Hajar ditinggal sholat. Mantun sholat selesai, bunyai diparani. Ya apa nyai? Wis marem. Apane ngoten nggih? Sampun, Pak. Wis ngene saiki. Kon tak kon milih mas aku apa mas iku? Lho kira-kira sampean kon milih napa, Bu? Mas iku napa mas aku? Umpamane sing ngomong Kang Pendi, umpamane, nggih, milih mas iku apa mas aku? Kula yakin gak milih Mas Pendi, mas iku. Ngoten nggih. Imam Ibnu Hajar dawuh, milih mas iku apa mas aku? Lek kon milih mas iku wis ngene wis. Al-ana waktu firaqi baini wa baini. Wis pegatan ae wis pek mas e. Aku tak golek maneh. Lho Imam Ibnu Hajar niku wong pinter, wong alim. Wong ngarang kitab sampai 57. Wis ta. Akhirnya napa bunyai dawuh, "Pun Mas, kula milih Mas jenengan mawon." Tenan ta? Nggih. Wis lek kon milih mas aku sok masih bakal diijoli kambek Gusti Allah ning akhir. Cemplungno maneh.
Dadi emas sing wis kleleran niku dicemplungaken sumur mati. Nggih. Lho niku besok lho omahe sampeyan sing gelem poso nek nggone bulan Dzulhijjah. Iku materiale teko emas. Lho mas akhirat niku gak padha karo mriki. Bumi niku nggih sing mengandung emas niku jek kalah karo emas langit tingkat pertama. Langit tingkat pertama niku emas merah. Niku ada namanya sendiri. Langit pertama namine nopo, kedua, ketiga, niku wonten namine. Itu semua materialnya dari emas dan dari lapisan-lapisan itu semakin tinggi lapisan yang ada itu semakin mahal. Semakin mulia. Itu dikupas oleh Imam Ghazali. Para rawuh ingkang kula hormati, kula sampaiaken malih niki wau tirose Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing gelem poso sunah sedina ae. Mari ngoten sampean dikei emas sak kebeke bumi niku wau, Nabi katakan lam yastaufi sawabahu. Masak kebeke bumi digawe nuku tenggone ganjarane poso sedina iku ora cukup. Diumpamakno ngoten kali Kanjeng Nabi, umpama ana wong poso sunah sepindah mari ngoten dikei emas sak kebeke bumi kali Gusti Allah kangge nuku ganjarane poso sedina ora cukup. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diceritakan saking sahabat Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala amarona Rasulullah an nasuma min sahri salasati ayamin thalathata asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata. Aku iki jare Kanjeng Nabi diperintahno kali Kanjeng Nabi kongkon poso setiap bulan 3 kali tanggal 13, 14, 15. Nyun sewu, sopone wong sing kepengin selamat dari kebutaan. Nggih. Bu-ibu nek kepengin mripate awet, nggih, setengah ndelok HP niku nggih, nek kepengin awet manfaatkan tanggal 3 niki, 13, 14, 15. Nggih. Lek begitu sinare rembulan itu sudah keluar, Anda menghadap ke sinarnya rembulan. Ya. Baca sholawat dulu, mantun moco sholawat, moco ya Allahu ya Bashir, ya Allahu ya Bashir, ya Allahu ya Bashir sampai 100 kali, tiupkan ke telapak tangan jenengan. Nanti yang punya kitab Khazinatul Asrar, okay, Jalilul Adhkar karangannya Sayyid Muhammad Al-Haqqi An-Nazili, itu diterangkan sampeyan lek pun mantun maca ping 100 tiupkan ke telapak tangan jenengan tanggal 13, 14 dan 15. Insyaallah biidznillah barokai Asmaul Husna dihilangkan penyakit yang seperti itu, okay, tanpa operasi. Itu manfaatnya baca ya Allahu ya Bashir berapa 100 kali, tiupkan di telapak tangan jenengan pulihkan. Itu termasuk yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, sehingga temriki dipun dawakan fasyamu salah satu ayamin min kulli syahr yakumu siyamat dahri kulli. Kedudukan pahala orang yang puasa tanggal 13, 14, 15 itu sama dengan yakumu siyamat dahr kulli. Padha karo sampean poso setahun tutup. Ganjarane padha karo poso setahun utuh, setahun. Kemudian yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa raq'ataini qoblal ghadati.
sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Ada seorang sahabat diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala rajulun ya Rasulullah dullani ala amalin yanfa'anillahu bihi. Kanjeng Nabi suatu ketika didatangi oleh seorang sahabat niki matur teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan apa yang bisa memanfaati terhadap diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Suruh menunjukkan amalan yang bisa memanfaati kepada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Nabi mengatakan qala alaika bi raqatayil fajri qala fihima fadilatan. Ini yang saya kutip di dalam kitab Ibnu Katsir. Nabi Muhammad mengatakan netepono istiqomahkan sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Karena apa? Di dalamnya banyak fadilah-fadilah. Wong niki lek wis gelem sembayang 2 rakaat subuh, andaikan sampeyan dikei donya sak isine niki wau, itu lebih baik daripada pahala yang ada dalam 2 rakaat subuh. Dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi mengatakan la tada'u ar-rak'ataini qabla sholatil fajri fa inna fihima ar-raghaibah. Janganlah kau tinggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, karena di dalam 2 rakaat itu ada raghaib. Apa raghaib ini? Oleh Syekh Muhammad dikupas, sing dimaksud raghaib kata beliau aima yuraghibu fihi minas sawabil adim wal makna anna hataini raqataini yuraghibul insan fihima kama yuraghibu fi jami'id dur wa ghairiha. Jadi 2 rakaat ini kata Syekh Muhammad Al-Maliki, inilah 2 rakaat yang yuraghibul insan. Kebanyakan manusia itu disenangkan oleh barang-barang yang berharga. Diibarataken kados kula jenengan sedaya, sampeyan nek dikei mutiara sing akeh, emas sing akeh, seneng apa susah? Seneng, goblok wong berarti nggih. Mesti seneng nggih. Ya itulah, kamu dikasih oleh Allah dengan berbagai macam pahala, sehingga Nabi Muhammad kata Siti Aisyah asyaddu ta'ahudan minhu. Kanjeng Nabi niku paling nemen oleh njogo nok nggone salat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Mangkane sampeyan nek sembayang karipan nggih niku niate kudu ngeten. Kok tangi-tangi wis jam 8 diniati sholli sunnatas subha rakaataini Allahu akbar. Lho kok subha? Niat subuh karo duha. Nek karipen nggih jam 8 jangan subhi tapi usolli nggih, usolli fardhu subha rakaataini. Niat ingsun salat subuh campur duha. Oleh kabeh niku nggih. Niate loro, subha. Subuh campur duha. Lah jam 8 kan duha nggih. Subha. Untuk kabeh. Niki karek Kanjeng Nabi napa dilarang untuk meninggalkan. Dan ada wirid, wirid. Sudah bisa di dalam kitab Adhkar An-Nawawi yang saya bawa ini. Ada wirid dalam hadis sahih. Ini wirid niki hanya bisa dibaca di waktu subuh. Anda baca waktu subuh 4 kali. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca wirid ini subuh 4 kali, maka nanti di alam akhirat Allah akan merdekakan orang itu dari ujung rambutnya sampai ujung kaki dari api nerakanya Allah. Oke, lek subuh baca wirid, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak
wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Lek sing biasa maca wirdul Latif apa? Allahumma inni asbaghtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Yang terakhir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi yaitu puasa Asyura. Ini kemauan, mudah-mudahan di awal bulan Dzulhijjah kita selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikasih kemampuan untuk menghidupkan malam dan siangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kirang langgungipun nyuwun agungipun pangapunten ditutup oleh Al Habib. Tadi sudah. Sudah.